Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gue pengen membahas prosesor yang harganya terjangkau banget saat ini dan ini udah menggunakan arsitektur paling baru, yaitu adalah Intel Alder Lake. Bisa dibilang juga ini adalah prosesor dual core tercepat saat ini, jadi jangan main-main sama prosesor dual core ini karena ini bisa bersaing bahkan dengan Core i5 mungkin Core i5 6600K atau 7600K. Bisa banget dilawan. Kenapa ada dua di sini? Gue punya ceritanya. Jadi, pas kemarin gue ke Bali, itu gue berencana untuk beli si Intel Pentium Gold G7400. Tapi lucunya gue tuh salah beli ya. Jadi, yang kebeli sama gue adalah Pentium Gold G6405. Yang dimana itu masih pakai LGA 1200. Arsitekturnya juga masih Comet Lake. Jadi, ya gue harus beli lagi. Makanya ada dua prosesor di sini. G6405 nggak gue bahas sih di video ini. Nggak gue bandingin juga karena ya salah beli. Nanti gue mau jual lagi aja. Kalian juga udah tahu ya kalau gue belanjanya tuh lewat e-commerce dan pas gue beliin G7400 ini juga gue belanjainnya tetap lewat e-commerce karena menurut gue kayaknya belanja online itu zaman sekarang lebih hemat waktu, hemat duit juga bahkan karena banyak e-commerce itu udah ngasih gratis ongkir, abis itu juga gue bisa ngedapetin cashback dan gue lumayan bisa dibilang lumayan ekstrim lah untuk nimbun-nimbun cashback ini. Jadi cashbacknya bisa gue simpen-simpen buat nanti-nanti semisal gue butuh pulsa, semisal gue butuh buat bayar listrik, atau misalkan gue timbun-timbun terus gue bisa pakai buat beli tiket pesawat kayak, buat beli tiket hotel kayak ketika lagi mau traveling. Dipakai apa aja lah, yang pasti gue demen banget yang namanya ngumpulin cashback. Jadi seperti biasa setiap gue belanja di e-commerce itu selalu diawali dengan menggunakan shopback biar dapat cashback tambahan. Lumayan banget bisa tetap untung belanjanya. Bisa buat ditabung-tabung jadi makin hemat juga. Kalau misalkan kalian perhatiin video gue sebelumnya juga kalian mungkin udah pada tahu ya cara gue kayak gimana. Buat yang belum tahu shopback itu apa, shopback ini adalah aplikasi yang bisa kasih cashback untuk setiap transaksi belanja online yang lo lakuin di berbagai toko dan e-commerce lain yang ada di dalam shopback. Banyak banget pilihan e-commerce-nya mulai dari Lazada, Tokopedia, Blibli, Zalora, sampai e-commerce travel kayak Agoda, Tiket.com, dan lain-lain. Nih lihat saldo gue udah kekumpul segini, ini udah lumayan banget kan ya. Ini ditabung-tabung aja gitu buat iseng-iseng dan memang udah refleks aja kalau setiap belanja udah otomatis mulai dari shopback. Cara pakainya gimana? Gampang kok, nanti gue kasih tahu. Sekarang fokus kita untuk membahas prosesor mungil yang satu ini, cuma ada 2 core aja. Oke, jadi Intel Pentium Gold G7400 itu memang udah menggunakan arsitektur Alder Lake dengan LGA 1700. Dia punya 2 core 4 thread di dalamnya, tapi nggak ada e-core-nya sama sekali. Sebenarnya gue berharap Intel Pentium Gold itu isinya adalah 2 e-core aja tok, tapi sepertinya e-core ini harganya cukup tinggi ya, dan sepertinya konfigurasi e-core only itu memang masih agak-agak sulit. Jadi memang secara cost production, gue rasa memang masih akan terlalu mahal jika bikinnya itu 2 core yang versi efisiennya doang. Jadi ada 2 P-core di sini, totalnya 4 thread dan nggak ada e-core sama sekali. Kalau dibikin konfigurasinya itu 1 P-core, 1 e-core kan malah jadinya aneh ya, cuma single core aja. Tapi dengan 2 P-core dari Alder Lake, itu menandakan prosesor ini bakalan punya single threaded performance yang kencang banget, yang berarti masih layak lah buat diajak main game. Karena rata-rata main game itu mengandalkan single threaded performance dari CPU-nya. Karena menggunakan LGA 1700, jadi untuk Intel Pentium Gold ini kalian bisa menggunakan motherboard seperti H610, B660, atau Z690. Cuma kayaknya nggak mungkin banget ya kalian beli Pentium Gold pakainya Z690. Makanya pengujian gua di sini juga gua akan menggunakan motherboard B660 yang micro ATX dan juga versi RAM DDR4. Untuk Intel Pentium Gold karena dia bukan varian yang flagship, jadi untuk PCI Express-nya juga belum mendukung PCIe Gen 5 atau Gen 4, masih PCIe Gen 3, tapi PCIe lainnya udah ada 16, bukan kali 8, tenang aja. Ada iGPU-nya juga, yaitu Intel UHD Graphics. Jadi semisal kalian belum punya kartu grafis, masih bisa dipakai, masih bisa diajak sedikit-sedikit ngedit juga dengan Intel QuickSync-nya. Cuma dengan dual core ya kalian sabar-sabar aja lah untuk ekspornya nanti itu kencang apa enggak. Cuma semisal kalian pakai kartu grafis tambahan ya untuk playback, untuk ekspornya kalau mendukung CUDA, kalau mendukung NVENC itu ya bakalan jauh lebih kencang lah. Jadi
nggak berasa lelet meskipun ini dual core 4 thread. Zaman dulu Core i3 masih dual core juga ya kalian menganggap Core i3 itu kenceng kan. Beruntungnya sih karena ini P-core jadi clock speed yang didapetin juga tinggi, udah di atas 4 GHz ya. Jadi nggak perlu khawatir. Udah dapet cooling juga, nggak perlu beli cooling lagi, dan cooling bawaannya ini udah versi yang baru, tapi belum versi copper ya, masih versi yang aluminium aja. Untuk pengujiannya juga selain menggunakan motherboard B660, gua menggunakan RTX 2060 di sini. Mungkin dari kalian bakalan ada yang bertanya-tanya, kalau misalkan pakai GPU-nya kelasnya yang agak tinggi kayak RTX itu bisa apa enggak? Makanya gue di sini kasih sampel RTX 2060 aja, karena 2060 ini juga udah di atas RTX 3050. Jadi semisal kalian nanya nanti kalau pakai RTX 3050 masih sanggup apa enggak, gue bakalan kasih jawabannya di video ini ya. Gue sebenarnya kurang merekomendasikan sih untuk GPU di atas RTX 2060 kayak 2070, 3060 Ti gitu dan di atasnya, karena ya CPU ini CPU entry level. Jangan maksa beli kartu grafis yang mahal-mahal banget dan ngepresin di prosesornya gitu. Menurut gue Intel Pentium Gold ini ya buat bikin PC gaming murah ala-ala lah, mungkin kayak ala-ala iCafe gitu ya, atau ala-ala warnet zaman sekarang gitu, e-sport center gitu ya bisa dibilang. Gue rasa ini bakalan masih cocok. Jadi langsung aja kita bahas performance-nya gimana untuk si Intel Pentium Gold G7400. Oke, seperti biasa kita akan mulai dari performance Cinebench R15 terlebih dahulu. Di sini untuk multicore-nya itu dapat skor 484 dan single core-nya itu 193. Kalau kita ngelihat angka ini memang dibandingin dengan Core i5 6600K atau mungkin 7600K, jelas tinggian CPU tersebut ya, karena multicore-nya sekitar 600-an gitu deh. Tapi kalau kita ngelihat single core-nya ini bedanya jauh banget, dan ini baru di R15 yang emang di Intel Alder Lake itu belum sebegitu kelihatannya. Nah, cuma nih kalau kita ngelihat Cinebench R20 itu multicore-nya ada di 1300 lebih. Jelas ini kenceng banget untuk ukuran dual core 4 thread aja ya, bukan CPU 4 core loh ini, dan single core-nya itu mencapai angka 500-an. Nanti kita bakalan ngeliat potensi CPU ini kalau misalkan dipakai buat main game seperti apa, karena jumlah core-nya cuma ada 2 aja. Tapi sebelum kita lanjut, kita lihat dulu untuk kemampuan editing seperti apa. Ingat ya, ini tuh gua pakai RTX 2060 untuk testbed-nya. Dan kalau kalian perhatiin, ini adalah project 4K yang gua ekspor ke 4K lagi, presetnya preset YouTube 4K ya. Dan ini kecepatan ekspornya menurut gua udah sangat-sangat kenceng. Jadi meskipun ini CPU dual core, selama kalian bisa menggunakan GPU yang memang encodernya support ke softwarenya, atau mungkin ada hardware encoder seperti CUDA, itu sebenarnya hampir nggak bermasalah ya. Sebenarnya ada perbedaan jelas, udah pasti bakalan lebih lambat, tapi nggak bakalan berasa jauh banget lambatnya ketika software editingnya itu memang mendukung hardware encoder. Video ini beres diekspor dalam waktu sekitar 1 menit 20 detikan. Ini jujur aja udah terhitung cepat sih untuk ukuran PC yang menggunakan CPU dual core. Tapi tetap ingat ya, harus menggunakan hardware encoder seperti GPU yang memang punya CUDA ataupun encoder NVENC. Kalau kalian menggunakan Blender, jelas itu bakalan berat banget karena ini cuma ada 2 core aja, dan software Blender rata-rata ya rendernya itu menggunakan native CPU aja, sementara untuk GPU-nya biasanya dipakai buat playback atau preview. Kita langsung aja lompat ke game kali ya untuk ngecek CPU ini tuh seberapa bottleneck semisal kita menggunakan GPU RTX 2060. Karena 2060 menurut gue adalah batasan untuk GPU kelas tengah saat-saat ini. Untuk Death Stranding di sini gue dapat rata-rata 96 FPS. Kalian juga bisa lihat di sini kalau load GPU-nya itu ada di sekitar 60% sampai dengan 70%, dan CPU-nya itu bener-bener udah ngegas banget di 100% ya. Ini jelas ada bottlenecking, tapi nggak terlalu parah banget sebenarnya, karena ya RTX 2060 main Death Stranding itu juga biasanya rata-rata dapatnya paling 100-an FPS dengan DLSS. Tapi kan kalau Death Stranding itu sebenarnya lumayan GPU bound ya, jadi dengan load segitu sebenarnya itu udah terhitung bottleneck. Gimana kalau misalkan gamenya yang memang CPU bound seperti Far Cry 6 misalkan? Di sini gue coba aktifin FSR-nya juga untuk nambahin beban GPU-nya, dan kalau kita lihat di sini untuk Far Cry 6 ini dia udah agak ngadat-ngadat gitu ya, untuk gameplaynya itu udah lumayan stuttering. Di sini load GPU-nya itu bahkan bisa nyentuh 30%-an paling rendah, dan paling tinggi mungkin di 60%. CPU-nya belum terlalu begitu ngegas, tapi mungkin ini karena efek dari stutteringnya. Jadi ini mungkin salah satu efek juga untuk game AAA yang memang cenderung CPU bound. Yang menarik itu justru seperti Shadow of the Tomb Raider, di sini nampak terlihat nggak ada masalah untuk
Intel Pentium Gold G7400 disandingin dengan RTX 2060 karena di sini punya load yang cukup tinggi, terutama pas kalian ada di scene-scene tertentu itu dia bahkan GPU-nya bisa load di atas 90%. Jadi ini udah cukup oke lah, apalagi ini udah pakai ray tracing, DLSS-nya juga hidup, dan CPU-nya masih sanggup nih untuk nandingin si RTX 2060-nya. Jadi gue bisa bilang Intel Pentium Gold ini untuk disandingin dengan RTX 2060 itu dia udah batas paling atasnya kali ya, karena udah ada beberapa game yang memang mengalami bottlenecking-nya lumayan parah, tapi di satu sisi juga ada game yang memang masih oke-oke aja, masih fine aja. Tapi kalau misalkan mau lebih aman, kalian mungkin bisa pilih GPU seperti GTX 1660 atau GTX 1660 Super. Atau mungkin ya di bawahnya lagi biar jauh lebih aman. Kenapa gue bilang kayak begitu? Karena ini bakalan mengalami kerugian yang lumayan banyak ketika kalian mau coba main game e-sport sih sebenarnya, terutama game e-sport FPS kayak Valorant, CSGO yang memang itu CPU bound banget gitu. Dan di sini GPU-nya cuma load sekitar 30%-an yang berakibat di sini FPS-nya itu nggak bakalan ngejar semisal monitor kalian itu adalah 240 Hz. Tapi semisal kalian mau seperti ini dan monitor kalian 144 Hz doang, itu sebenarnya masih kekejar-kekejar aja untuk skenario kompetitif ya. Jadi itu balik lagi ke pilihan kalian masing-masing, bisa toleransi ini apa enggak. Karena di skenario lain seperti editing itu nggak ada masalah sama sekali dan bahkan oke punya. Lalu untuk permasalahan cooling juga kalian nggak perlu khawatir ya, karena dia itu CPU package powernya cuma sekitar 26 watt aja, dan ini saat lagi load Cinebench R20 loh ya. Jadi kalian pakai stok cooling pun nggak masalah karena suhunya itu maksimal di sini gue dapetin masih di 63 derajat Celcius, masih adem banget, jadi nggak perlu khawatir untuk beli cooling aftermarket lagi. Jadi seperti yang gue bilang sebelumnya, gue bakalan kasih tahu juga cara menggunakan Shopback gimana ya. Jadi semisal kalian belum ada aplikasi Shopback-nya, tentu kalian harus download dulu aplikasinya ya di App Store ataupun di Play Store. Misalkan kalian menggunakan Android ataupun iOS, kalau udah download ya baru kalian bisa pakai. Kalau aplikasinya belum ada ya jelas kalian belum bisa pakai. Untuk link downloadnya nanti gue taruh juga deh di kolom deskripsi, oke? Jadi pokoknya setiap kalian mau berbelanja di e-commerce manapun itu selalu mulai dari Shopback ya. Jadi anggap aja si aplikasi Shopback ini seperti launcher game kalian. Kayak kalian mau jalanin game The Witcher, harus buka Steam dulu gitu. Atau mau jalanin game apa, buka Epic Game dulu. Model-model kayak begitulah. Jadi anggap aja Shopback ini launcher dari e-commerce kalian. Tinggal buka aja aplikasi Shopback-nya. Abis itu nanti bakal ada keterangan nih, kalian udah dapet cashback berapa. Ini adalah hasil cashback gua yang udah gua timbun-timbun. Biasanya kalau misalkan di Shopback sih, gue bener-bener disimpan aja dulu, dipendem aja dulu, karena kalau di Shopback itu kan bisa ditarik lagi ke rekening ya. Jadi gue kumpul-kumpulin aja dulu sampai banyak, nanti ketika gue mau traveling atau apa gue bisa tarik gitu, atau misalkan lagi kepepet butuh pulsa atau apa gue bisa tarik. Nanti tinggal pilih aja kalian mau e-commerce apa. Nah biasanya kan gue kalau beli prosesor itu rata-rata adanya di Tokopedia ya, gue tinggal pilih nih Tokopedia, dan di sini bakalan ada keterangan-keterangan untuk cashbacknya itu kayak gimana, dapat cashbacknya berapa gitu, sampai berapa persen, syarat dan ketentuannya juga gimana, itu usahain kalian baca dulu ya. Nah nanti dia bakalan langsung masuk ke bagian syarat dan ketentuannya lagi, ada do's and don'ts lagi, kalian bisa baca-baca di situ ya. Di sini cashbacknya gua up to 15.000. Kalian bisa baca notes-nya, terus masuknya sampai berapa hari. Nanti kalau udah ya tinggal continue to app aja dan langsung masuk ke aplikasi Tokopedia-nya. Nah di sini gue contohin, misalkan kayak kemarin gue beli prosesor ini ya Intel Pentium Gold G7400. Pentium Gold G7400 nih ya, tuh harga sekitar 1,2 juta. Terus masukin keranjang, terus kalian bisa masukin voucher cashback lagi gitu ya. Ini gue udah beli, jadi gue nggak gue beli lagi nih ya. Ini gue tunjukin juga nih sekalian hasil pembeliannya gitu ya. Tuh ada Pentium Gold sekitar 1,2 jutaan, terus Pentium Gold yang ini harga lama yang kemarin gue beli di Bali, kayak gitu-gitulah. Ini jadi kalau misalkan udah selesai kayak gini, transaksinya udah diselesain, udah diverifikasi, itu nanti hasil cashbacknya baru masuk ke akun Shopback kalian, dan kalian itu nanti bisa belanjain pulsa lewat Shopback, atau kalian bisa tarik dengan minimum 50.000 ya kalau misalkan
kalian mau tarik ke rekening kalian. Kalau misalkan ke pulsa itu 25.000 minimumnya. Cuma kalau gue sih ditimbun-timbun aja. Jadi bener-bener ada banyak banget di sini untuk cashbacknya. Ya siapa tahu nanti gue mau belanja-belanja apa kek, atau misalkan gue mau jalan-jalan, gue tinggal tarik. Nah jadi kapan lagi belanja tapi untungnya double-double. Jadi jangan lupa setiap belanja mulai dari Shopback. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan di video gue kali ini. Kira-kira menurut kalian gimana nih untuk si Intel Pentium Gold G7400? Silahkan komen di bawah, oke? Oh ya, gue juga mau ingetin setiap tanggal 25 itu ada promo gajian di Shopback. Jadi pastiin setiap kalian belanja itu kalian buka Shopback biar kalian belanjanya itu makin untung. Nah, apalagi kan sebentar lagi bulan Ramadan nih. Shopback juga punya promo puasa atau bisa juga disebut sebagai puas cashbacknya. Jadi pastiin untuk selalu buka Shopback setiap belanja online ya. Dapetin juga cashback yang jauh lebih gede, diskon, flash sale, voucher belanja gratis, dan juga promo-promo menarik lainnya. Pokoknya selalu ingat untuk belanja online selalu mulai dari Shopback. Oke, segitu aja dari gua. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek. Kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain, kalian juga bisa pakai Shopback. Kalau misalkan mau belanja mau belanja merchandise-nya Gaptek, bisa lewat Shopback dulu juga. Silahkan cek link di deskripsi untuk informasi-informasinya. Gue Zuki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.